Para ulama menyebutkan ada 5 cara, 5 langkah seseorang jika membiasakan dirinya untuk melakukan hal ini dalam kehidupannya sehari-hari, maka akan berpeluang besar untuk mendapatkan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, atau menjadi golongan atau termasuk kelompok 70.000 orang, kelompok elit yang akan masuk surga tanpa melalui persidangan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah menggunakan seluruh anggota badan kita dalam hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Para ulama menyebutkan apabila seorang hamba sudah membiasakan dan memaksakan hatinya, membiasakan lisannya, dan membiasakan anggota tubuhnya untuk senantiasa memikirkan sebelum bertindak, sebelum berucap, apakah yang kulakukan ini, apakah yang kukatakan ini akan mendatangkan ridho Allah atau tidak, maka akan terbentuk sebuah pola di mana dirinya akan terbiasa untuk melakukan apa saja yang mendatangkan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah dengan tahqiqu martabatil yaqin, dengan semakin menumbuhkan dan memupuk subur keyakinan kepada Allah Ta'ala, keyakinan atas kuasa Allah, keyakinan atas pilihan Allah untuk kita adalah pilihan yang paling baik dan paling layak untuk masing-masing dari kita. Dan itu semua berporos pada seberapa besar ilmu kita, pengetahuan kita tentang Allah Jalla wa'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya. Dan langkah yang ketiga adalah dengan tahqiqu martabatil ihsan, dengan betul-betul mewujudkan dan merealisasikan beribadah dalam ihsan, dalam naungan ihsan. Ihsan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh beliau ketika Jibril datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarah." Beribadah kepada Allah dalam nuansa engkau beribadah seakan melihat Allah, merasakan dan menghadirkan perasaan berhadapan dengan Allah ketika menunaikan ibadah tersebut. Fa illam takun tarah, apabila engkau belum mampu menghadirkan perasaan yang pertama ini, maka derajat berikutnya, derajat yang ada di bawahnya, engkau menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah selama beribadah tersebut, maka engkau akan dapat melakukan ibadah tersebut dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, adalah kitmanus syakwa an ghairillah, adalah tidak mengadukan kesusahan, kesulitan dan derita yang dirasakan kepada manusia. Dan inilah salah satu ciri dari 70.000 orang yang akan memasuki surga tanpa hisab dan tanpa azab. Para ulama menjelaskan, apabila seorang hamba betul-betul mencintai Allah, mencintai Tuhannya, hatinya telah terpenuhi oleh rasa cinta ini, maka istaghna an ghairihi, maka ia akan merasa cukup dari meminta bantuan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan hal yang demikian tidaklah mampu digapai oleh semua orang. Kata para ulama, illal khullasu minal mu'minin, mereka adalah orang-orang yang betul-betul mencapai keimanan yang tertinggi. Dan keimanan yang dicapai ini tidaklah datang dan lahir dalam satu malam, lahir dalam satu hari saja, tetapi bersama hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita memaksakan diri kita untuk tidak mudah mengeluh kesahkan apa yang kita derita. Dan ini butuh kesabaran yang tinggi. Dan yang kelima, yang terakhir, ma'asyiral muslimin, adalah dengan tahqiqul mas'alati lillahi wahdah. Seorang hamba merealisasikan penghambaan diri berupa tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Dan inilah yang dijalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika pernah terjatuh tali cemeti
dari tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menolak untuk diambilkan. Beliau lebih memilih untuk mengambilnya sendiri. Kemudian beliau mengatakan dan mengutarakan alasannya. Ausani khalili, au inna khalili amarani. Kekasihku, maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah memberikan pesan khusus kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, alla as'alan nas syai'an, agar aku tidak meminta kepada manusia sedikit pun. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.